kolak pisang, dan yang terakhir tempe. Ya bro, gua kalau lagi ngidam pengen makan tempe, ya gua goreng tempe. Ngapain gua makan es krim? Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini marilah kita membahas beberapa hal menarik lainnya yang terjadi di satu-satunya negara di dunia yang setannya, yang pocong sama kuntilanak itu bisa diajak ngobrol, bisa diajak pelukan dan curhat segala macem. Ya, nggak bakal lu di luar negeri sana ngelihat orang ngobrol sama setan sesantai ini, nggak bakal. Nggak bakal lu lagi nontonin Iron Man gitu, Iron Man lagi terbang terus tiba-tiba ada kuntilanak gitu. Bro, sapi gitu. Indonesia doang. Tapi sebelum gue lari ke bahasan yang emang dari awal pengen gue omongin, mari kita sejenak membahas tentang perkara es krim Indomie goreng yang baru-baru ini rame banget diomongin sama orang-orang. Sebelumnya gini, es krim makin kesini emang jadi makin banyak gitu varian rasanya. Tapi yang gua nggak paham adalah kok bisa gitu orang-orang jadi sekreatif itu sampai bisa ngebikin es krim dengan rasa-rasa yang seharusnya tuh nggak masuk gitu loh buat dijadiin es krim. Dulu kita kan kenal kayak es krim paling apa sih rasanya, coklat, vanila, stroberi gitu. Mentok-mentok juga paling jadinya Neapolitan yang tiga-tiganya digabung jadi satu tuh. Yang awalnya mereka solo karir kemudian jadi boy band gitu. Itu kita taunya udah tiga itu doang gitu. Kenapa tiba-tiba sebuah es krim dengan rasa Indomie goreng? Jadi produk ini pertama kali dikeluarin sama Holy Ice Cream, sebuah toko handcrafted ice cream yang emang suka ngebikin es krim dengan varian rasa yang nggak biasa. Oh ya BTW, ini gue nggak di endorse atau apa ya. Itu gue lagi purely kaget aja gitu. Gue pertama kali ngeliat beritanya di Line Today, terus gue kayak ngerasa, men, serius es krim Indomie goreng? Gini deh, kalau waktu itu kan ada Citato rasa Indomie goreng, itu gue masih oke lah gitu, masih make sense karena toh ya sama-sama gurih. Citato, ciki, potato, bahan dasarnya kentang, ketemu rasa Indomie goreng masih make sense, masih masuk akal. Ini es krim loh. Gokil juga gue pikir. Nih asli sini kayak bakal gue beli sih ini. Ini kan dia masih PO, kayaknya gue bakal ikut PO dah. Gue pengen nyobain aja gitu, gue penasaran. Sebagai orang yang jatuh cinta sama Indomie, sebagai orang yang menganggap kalau Indomie goreng adalah cinta sejati, tentu gue pengen nyoba apapun versinya. Jadi nanti akan gue coba dan gue review pasti. Nah, waktu gue nyari tahu tentang perkara es krim Indomie goreng ini sendiri, gue jadi ngeliatin artikel di internet gitu yang ngasih tahu kalau di luar sana ada berbagai macam rasa es krim yang bahkan lebih aneh lagi. Dari artikel yang gue temuin di IDN Times, ada es krim yang rasanya tuh sama sekali gak masuk akal gitu. Kayak Cheetos, ya Cheetos masih masuk lah gitu. Tiba-tiba nomor 2 ada nasi uduk. Gini, gua ya kalau bangun tidur lapar terus pengen nasi uduk, ya gue beli nasi uduk di ujung jalan. Ngapain gue beli es krim? Gak mungkin dong gue bangun tidur terus gue ngomong sama nyokap kayak, "Mak, lapar dah, mau nasi uduk nih," gitu. Terus nyokap gue tiba-tiba, itu ada tuh di kulkas itu. Pas buka kulkas, es krim aja. Kenyang kagak, mules gue yang ada pagi-pagi makanin es krim. Terus ada lagi rasa pisang goreng, bumbu pecel nih. Ini kalau ada kangkung, toge sama gorengan jadi tuh pecel beneran. Rendang, ya Allah. Gue kalau pengen makan rendang, gue ke tukang nasi padang, serius dah. Emang bisa lu es krim lu makan pakai tangan? Nggak bisa. Bisa sih, tapi kan lengket gitu. Martabak bangka, kecap, klepon, kemangi, kolak pisang, dan yang terakhir tempe. Ya bro, gua kalau lagi ngidam pengen makan tempe, ya gua goreng tempe. Ngapain gua makan es krim? Lu beli tuh tempe, lu goreng gitu, lu beli di pasar, lu goreng. Di depan perumahan gua ada tuh tukang mendoan jual tempe 2 ribuan.
Kenapa es krim? Ya Allah. Tapi ya BTW balik lagi, gua rasa produsen es krim tuh kayak mungkin pengen ngasih sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang secara spesifik orang suka, terus pengen dijadiin dalam bentuk es krim. Ya kita nggak tahu juga, dan bisa aja es krim dengan rasa-rasa kayak tadi tuh enak gitu, kita nggak tahu juga kan. Apalagi es krim Indomie goreng, asik tuh pasti. Asik tuh, nanti gue cobain dah. Apa perlu direbus dulu, gue nggak tahu. Ada aja. Ini nantinya lu jangan kaget ya. Lu jangan kaget kalau misalkan tahun depan bakal ada yang ngebikin es krim rasa Indomie goreng hype abis, rasa ayam geprek, mampus segala. Makan es krim niatnya buat nyegerin badan malah jadi kepedesan. Anyway, di video gue kali ini gue juga pengen ngebahas sedikit tentang perkara cinta-cintaan yang rasanya tuh selalu masuk gitu buat diobrolin sama semua kalangan. Soalnya ya kayak yang kita tahu bersama, permasalahan cinta orang-orang di Indonesia tuh kadang unik gitu loh. Kayak video ini deh contohnya. Video ini sebenarnya keluar udah cukup lama gitu, tapi gue narik video ini lagi karena kayaknya kita bisa belajar dari apa-apa yang terjadi di video ini tentang gimana caranya buat pinter-pinter bersikap mau secinta apapun kita sama orang lain, supaya nggak ngebikin malu diri sendiri plus orang yang kita sayang. Dari info yang gue dapet, si ceweknya ini tuh intinya lagi ngambek, terus dibujuk nih sama cowoknya buat pulang. Tapi ketika berhasil dibujuk, ceweknya tuh tetap nggak mau naik motor bareng si cowok. Cowoknya pun ya berubah jadi histeris sendiri. Jadi kayak orang kesurupan gitu di pinggir jalan, kan serem ya. Ini gue lagi berusaha buat ada di posisi ceweknya sih, karena kalau gue pengen nempatin diri sebagai cowok gitu, kayak gue nggak bakal segitunya banget ya. Kalau gue jadi ceweknya ya, itu gue bakal malu sih, rada malu gitu, karena diliatin orang sebegitu banyak kan. Orang jalanan juga lagi rame kok, lagi macet gitu. Emang sih kita nggak tahu apa yang terjadi gitu, kita nggak tahu alasan yang terjadi di balik itu. Cuma yang pasti, kasihan loh ceweknya, kasihan. Kenapa ya dia nggak mau naik ya? Kenapa dia nggak mau naik motornya gitu? Dan tentu alasannya bukan karena alasan motornya dong. Iya dong. Masa ceweknya nggak mau naik gara-gara motornya Supra gitu. Soalnya ada beberapa orang yang malah mikir ceweknya ini nggak mau naik gara-gara motornya si cowok tuh Supra. Padahal apa sih? Ya nggak gitu lah, maksudnya tidak ada yang salah dari Supra kok. Emang sih kalau kita naik Supra pala depannya tuh bakal rada berisik. Jadi kalau naik Supra tuh palanya mesti sambil dipegangin. Tapi ya nggak karena Supra juga lah. Nggak karena cowoknya naik Supra ceweknya nggak mau naik, gimana sih? Tapi ya apapun itu, semoga sekarang mereka udah baikan lah, dan tolong dijadiin pelajaran nih. Kita semua pernah lah gitu bego karena cinta, pasti pernah gitu. Tapi tolong jangan begini juga. Kasihan loh ceweknya, mesti nahan malu gara-gara kelakuan orang yang dia sayang. Intinya semoga langgeng sih. Semoga langgeng, semoga lancar sampai hari H. Siapa tahu bisa nikah kan. Dan siapa tahu juga ketika nikah nanti dia bisa ngasih mahar unik gitu ke pasangannya. Kayak berita yang sempat ramai juga, di mana ada orang yang nikah pakai mahar Google AdSense plus layanan hosting unlimited buat istrinya. Nah, jadi awal Agustus lalu, seorang blogger bernama Halvi Chandra Birawa menikah, dan nikahnya itu sendiri pakai mahar yang kayaknya gue baru pertama kali ini denger dan lihat ada orang yang nikah pakai Google AdSense. Unik sih, menarik, dan ya gimana ya, sebenarnya itu maharnya itu masuk akal kalau kita ngelihat profesi beliau yang udah ngeblog selama kurang lebih 7 tahun. BTW ini buat lo yang belum tahu, Google AdSense itu Google AdSense itu kayak cuma wadah gitu loh, wadah buat naruh duit yang kita hasilin dari iklan. Jadi AdSense ini nggak cuma YouTube doang gitu yang bisa ngasilin duit dari AdSense, blog atau website juga bisa. Nah, jadi kalau boleh tahu, kira-kira apa nih
mahar yang nantinya bakal lu kasih buat nikahin orang yang lu sayang? Hah? Pengen tahu, gue penasaran karena dari kemarin tuh kayak ada apa ya, perkara mahar unik gitu loh. Ada yang nikah maharnya sendal swallow. Gue nggak tahu sih sendal swallow atau bukan, tapi sendal gitu. Dan that's interesting gitu. Kayak mahar ya udah gitu sebagai pelengkap kewajiban, tapi ya mostly semuanya karena cinta. Asik. Kalau gue sih ya, semisal gue nikah nanti, gue pengen mahar gue itu motor Supra ya. Biar nanti kalau jalan-jalan naik motor berdua, istri gue yang bakal megangin itu pala Supranya biar nggak geter-geter. Gokil. Maka itu aja buat video gue kali ini. Asli gak jelas banget sih di video. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan kenapa kesannya Supra kayak jelek banget, padahal enggak loh. Kayak gimana ya? Yang geter-geter itu emang faktanya begitu. Soalnya gue dulu sempat naik Supra kan. Jadi waktu gue SMK itu gue naik Supra kesana kemari gitu. Gue kemana-mana naik Supra X. Yang kalau naik motor tuh emang pala depannya tuh mesti dipegangin, kalau enggak geter. Kalau enggak spionnya tuh muter sendiri gitu lah, aja nggak hebat. Terus kalau misalkan kunci motornya ketinggalan di bagasi, joknya tuh kayak bisa ditarik dari pinggir gitu biar kebuka, anjing lucu banget. Kami cinta Supra.